Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marham Asul, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai kegiatan seremonial formal, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan best practice yang ada di sekolah. Yang pertama, mengenai kegiatan seremonial formal sekolah. Di sini seremonial artinya upacara atau bersifat seremoni. Selanjutnya, formal adalah kata sifat yang berarti resmi. Di sekolah dikenal seremonial formal, yaitu upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Kewajiban ini berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan seremonial tersebut. Nah, manfaatnya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai kebangsaan dan kebinekaan pada saat pengibaran bendera merah putih. Mengenai hal tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap urutan kegiatan tata upacara bendera terdapat nilai-nilai diantaranya nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan upacara juga mengandung nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, mengheningkan cipta. Yang ketiga, pembacaan teks Pancasila. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah amanat dari pembina upacara. Selanjutnya, mengenai kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler di sini adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program pendidikan sekolah tersebut. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap harinya. Kegiatan kurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti juga khusus. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler. Mengenai kegiatan kokurikuler, di sini kegiatan kokurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan di luar jam pelajaran intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jadwal pelajaran sekolah. Tujuannya untuk menunjang kegiatan intrakurikuler agar siswa lebih menghayati pelajaran yang telah diberikan. Selain itu juga dapat melatih siswa agar melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini menurut KBBI bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di kurikulum, seperti pelatihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014 dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Nah, berdasarkan kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar guna untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian dari peserta didik itu sendiri secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya.
Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Contohnya, hal-hal yang dapat ditanamkan pada peserta didik itu adalah kegiatan-kegiatan positif. Contoh kegiatan positif yang dapat ditanamkan pada peserta didik adalah yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Tujuannya untuk membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala aktivitas. Yang kedua, membaca Asmaul Husna. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk berzikir serta mengingat nama-nama Allah. Yang ketiga, sholat duha bersama, infak siswa, piket kebersihan kelas, berdoa di akhir pelajaran, sholat duhur bersama-sama. Yang keempat adalah hormat bendera merah putih. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan bangga sebagai bangsa pada peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus. Yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Yang ketiga, kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Selanjutnya, contoh-contoh kegiatan spontan. Yang pertama, membiasakan mengucap salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Yang kedua, membiasakan bersikap sopan santun. Yang ketiga, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 4. Membiasakan antri. 5. Membiasakan menghargai pendapat orang lain. 6. Membiasakan minta izin untuk keluar kelas atau ruangan. Dan yang terakhir, membiasakan tolong-menolong dan membantu orang lain. Serta masih ada beberapa kegiatan spontan lainnya. Selanjutnya, contoh kegiatan terprogram. Yang pertama adalah kegiatan kelas meeting. Yang kedua, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Ketiga, kegiatan karya wisata. 4. Kegiatan lomba mata pelajaran seperti olimpiade matematika, pesona fisika, lomba mading, dan sebagainya. Yang kelima, kegiatan pentas seni akhir tahun. Yang terakhir adalah kegiatan kema akhir tahun pelajaran. Nah, selanjutnya contoh keteladanan. Yang pertama, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca, membiasakan bersikap ramah, dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum